selamat pagi, salam sehat penuh sukacita bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan atas perkenaannya, kita boleh berjumpa kembali pagi ini melalui Rehat Renungan Harian Toraya edisi Minggu 21 Juni 2026 dengan tema Berpengharapan pada Perjanjian Kekal. Kita siapkan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 15-22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan mengagungkan nama-Mu Tuhan atas kasih setiamu dan yang tidak terbatas. Memelihara kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh menikmati pagi yang indah, hari baru, hari karunia Tuhan. Saat ini kami sudah menyiapkan hati kami, telinga kami, dan diamkanlah semua suara di sekitar kami yang dapat mengganggu pikiran kami. Biarkanlah hati kami benar-benar fokus hanya tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 3 ayat 15-22. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, ia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal daripada hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah lah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat di dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberitakan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberitakan kepada mereka yang percaya. Amin firman Tuhan. Berpengharapan pada perjanjian kekal, atau dalam bahasa Toraya, uranuan pangalu matontongan. Janji dan perjanjian adalah dua kata yang hampir mirip, tetapi sangat berbeda di dalam penerapannya. Janji biasanya berkonsekuensi moral. Ketika ada orang yang berjanji dan tidak menepatinya, orang tersebut bisa saja minta maaf dan persoalan selesai. Sementara itu, perjanjian punya konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap perjanjian tidak bisa diselesaikan dengan sekedar minta maaf. Menariknya, ketika Paulus berbicara tentang hukum Allah dengan umatnya di Galatia pasal 3 ayat 15-22 ini, ia tidak hanya memakai bahasa janji, tetapi juga gambaran perjanjian yang sudah dikukuhkan dan tidak boleh dibatalkan. Di sana dia memakai kata diatekai yang dapat menunjuk pada satu wasiat atau perjanjian resmi yang telah disahkan. Tidak bisa diubah seenaknya. Dengan sengaja Paulus mengambil contoh dari praktik manusia. Sebuah perjanjian yang sudah disahkan saja tidak boleh ditambah atau dibatalkan, apalagi perjanjian yang berasal dari Allah sendiri. Melalui cara ini,
ia menegaskan bahwa apa yang Allah ucapkan kepada Abraham bukan sekedar janji baik yang bisa ditarik kembali, melainkan sebuah perjanjian ilahi yang Allah sendiri kukuhkan dan pegang teguh sampai digenapi di dalam Kristus. Melalui kata diatheke, kita diajak melihat kembali dasar relasi kita dengan Allah. Relasi itu berasal pada perjanjian Allah yang diteruskan kepada kita melalui Kristus. Disinilah pengharapan iman kita berakar. Pengharapan itu tidak terletak pada kemampuan kita untuk selalu setia, melainkan pada kesetiaan Allah yang tidak pernah menarik kembali perjanjiannya. Kesadaran ini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga memanggil kita untuk belajar hidup di dalam kesetiaan yang lebih dalam kepada Allah dan diwujudkan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa syukur dan doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas anugerah dan kasih setiamu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini dari Galatia pasal 3 ayat 15-22 yang kembali mengingatkan kami tentang betapa teguhnya janji-Mu. Perjanjian kekal yang telah Engkau tetapkan dan genapi di dalam Yesus Kristus. Janji itu pasti tidak dapat dibatalkan dan berlaku kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami juga membawa permohonan syukur kami ke hadirat-Mu bagi gereja dan umat-Mu di Jemaat Tangerang. Jauhkan kami semua dari godaan, dari kekuatan dan perbuatan kedagingan kami. Berikan kami hikmat agar kami senantiasa hidup berpengharapan penuh pada perjanjian kekal-Mu di tengah dunia ini yang penuh ketidakpastian. Bapa, kami berdoa bagi negara kami. Berkati bangsa ini, beri hikmat bagi para pemimpin kami, dan ciptakan kerukunan di negara ini. Lawatan Tuhan terjadi di negara ini agar masyarakat dapat hidup rukun, saling mengasihi, dan mengalami berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan berat, sakit penyakit maupun krisis ekonomi, dan membutuhkan pekerjaan. Roh Kudus menghibur dan menguatkan mereka, biar mereka tetap dikuatkan di dalam pengharapan mereka bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak kami dalam pendidikan dan pekerjaan kami. Jadikan kami saluran berkat dan terang-Mu dimanapun kami berada. Segala doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rehat kita pagi ini. Selamat mengambil bagian di dalam ibadah di hari Ahad ini.